Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Nurwidat Harija, NIM 18107373218, kelas A02. Di sini saya akan memaparkan isi bedah jurnal dengan jurnal yang berjudul Technological Research to Support Adaptive Responding with Person with Multiple Disabilities. Yang pertama, kita masuk ke dalam hasil resume dan analisis jurnal internasional. Di sini ada penulis jurnal, yaitu Giulio A. Lencioni, Mark F. O'Reilly, and Francesca Compo Donico. Nama jurnalnya Scandinavian Journal of Behavior Therapy. Volume jurnal 30, nomor jurnal 1, halaman jurnal 17-22, tanggal membedah jurnal 28 April 2020. Mahasiswa yang membedah jurnal yaitu saya sendiri, Berliana Nurwidat Harija. Langsung masuk ke dalam temuan masalah pada jurnal. Dalam penelitian ini ditemukan masalah tentang orang-orang dengan beragam kecacatan yang serius, sebagian besar mungkin mengabaikan lingkungan mereka dan terlibat dalam perilaku stereotip atau berkeliaran dengan gelisah. Menurut Lencioni, Olipa, dan O'Reilly 1997, Sparagu, Holland, dan Thomas 1997. Situasi ini menimbulkan banyak kekhawatiran karena perhatian dan keterlibatan dengan lingkungan diperlukan untuk memperoleh dan mengkonsolidasikan respon adaptif dan memecah spiral negatif atau mengisolasi perilaku stereotip atau gelisah. Menurut Brodin 1999, Gian Greco, Edelman, Nelson, Young, and Kiefer O'Donnell 1999. Hasil penelitian jurnal seperti yang sudah tertera di atas, yaitu skema di atas. Gambar 1 menunjukkan frekuensi merespon atau tidak tergantung pada pedoman peneliti selama fase baseline dan fase intervensi. Selama baseline, frekuensinya mendekati 0. Fase intervensi pertama meningkat frekuensi serta fase intervensi pertama meningkatkan intervensi peserta hingga rata-rata 18 dan 14 tanggapan per sidang. Fase rata-rata selama fase kedua adalah 17 dan 14. Frekuensi menurun agak selama bagian fase karena jarak objek meningkat. Selama fase ketiga, para peserta mempertahankan tanggapan yang konsisten. Dalam pengaturan generalisasi, para peserta tidak memiliki tanggapan dalam sesi awal atau dasar, dan rata-rata 18 dan 17 tanggapan selama 8 sesi secara paralel dan intervensi. Data menunjukkan bahwa intervensi itu efektif dalam mempromosikan respon adaptif, sehingga secara otomatis mengurangi kepasifan atau kegelisahan dengan kedua peserta. Respon ini yang digeneralisasi di seluruh pengaturan mengharuskan peserta untuk memperhatikan lingkungan mereka, untuk menggunakan beberapa tingkat koordinasi motorik visual, dan untuk meningkatkan waktu keterlibatan konstruktif mereka. Dampak atau kebutuhan untuk sesi praktik dengan bimbingan peneliti tidak dapat ditentukan dari data saja. Seseorang dapat berargumen bahwa sesi-sesi itu penting untuk mempercepat perolehan dan konsolidasi tanggapan. Tanpa sesi-sesi itu, di mana bimbingan peneliti sering tersedia, jumlah respon per sesi mungkin agak rendah untuk beberapa waktu. Ini pada gilirannya mungkin membuat akuisisi, hubungan antara merespon dan aktivitas stimulus, intensitas rendah, dan mungkin proses yang tidak efisien atau panjang, menurut Sullivan dan Lewis 1993. Kesimpulan jurnal,
Di dalam jurnal ini, sebelum menarik kesimpulan umum tentang sumber daya teknologi, orang-orang perlu memperhatikan yang pertama, mereplikasi penelitian ini dengan orang lain dengan cacat ganda. Yang kedua, ada mengidentifikasi variasi prosedural untuk mengakomodasi berbagai bentuk respon adaptif. Yang ketiga, ada memeriksa pendapat staf tentang nilai penerapan dan kemungkinan pengembangan sumber daya tersebut menurut Barlow dan Harrison 1984, Ian Greco et al. 1999, Wehmeyer 1998. Data respon adaptif dari penelitian ini sebagian besar mendukung data dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lancioni et al. 1998. Fakta bahwa respon adaptif saat ini didukung melalui sumber daya teknologi mungkin memiliki relevansi praktis dan luas. Diketahui bahwa pengaturan sekolah, rumah keluarga, dan kelompok atau pusat-pusat untuk orang dengan kecacatan ganda seringkali tidak dapat menawarkan pengawasan staf langsung tingkat tinggi dan akan mendapat manfaat dari sumber daya teknologi menurut Galpin dan Scherer 1996, Green and Reid 1994. Dan adanya sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini dapat diangkut tanpa kesulitan yang berlebih serta mampu memfasilitasi generalisasi merespon lintas pengaturan-pengaturan. Menurut Lee, Skevis, Reid, and Bachman 1996. Untuk meningkatkan efektivitas jangka panjang mereka dan menghindari masalah kekenyangan rangsangan baru, diidentifikasi melalui penilaian preferensi stimulus perlu diperkenalkan dari waktu ke waktu atau dengan jangka yang tidak singkat. Menurut Lancioni et al. 1998, Milton Berger 1997, Sullivan dan Lewis 1993, Thibodeau, Blue, Reedy and Uccelli 1999, Marquez, Merchant, Garcia, dan Drucker 1998. Ada temuan teori pada jurnal yang berkaitan dengan anak kelainan majemuk. Di sini saya menemukan dua pesertanya adalah dua pria berusia 23 tahun. Mereka menghadiri sebuah pusat untuk para penyandang cacat ganda. Dengan ketajaman visual mereka diperkirakan sekitar 0,1 lihat. Menurut Gerus Chart 1992. Tidak ada skor IQ yang tersedia, tetapi mereka dianggap berfungsi dalam berbagai kecacatan intelektual. Setara usia mereka pada Finland Adaptive Behavior Scales, Parobella and Cicchetti 1984, adalah antara 1,5 dan 2 tahun untuk keterampilan hidup sehari-hari dan 1 tahun untuk keterampilan hidup bersosialisasi. Mereka membutuhkan berbagai tingkatan bantuan untuk semua keterlibatan hariannya. Ketika tidak ada bantuan atau pengawasan terjadi, mereka umumnya pasif atau gelisah dengan perilaku stereotip. Selanjutnya, nama-nama daftar pustaka teori pada jurnal yang berkaitan dengan kelainan majemuk. Pertama, ada program untuk mempromosikan responsif adaptif pada 2 anak dengan cacat ganda, Jurnal Terapi Perilaku Skandinavia 27 130-134. Yang kedua, ada komunikasi oleh para penyandang cacat multiple yang mendalam, modifikasi perilaku 20-451-468, Sore BA, Iwata BA, komunikasi oleh para penyandang cacat multiple yang mendalam, modifikasi perilaku 20-451-468. Selanjutnya, komentar jurnal. Di sini dalam segi penulisan, kelebihannya adalah pemilihan kata untuk jurnal ini sudah cukup bagus. Yang kedua, adalah menjelaskan cara akurat yang disertai menggunakan pengutipan di akhir kalimat. Yang ketiga, ada mendapatkan sumber baca yang berkaitan dengan anak kelainan majemuk. Dalam segi kekurangannya,
tata penulisannya kurang rapi, ada referensi yang terdouble dalam tulisan, dan yang ketiga ada beberapa yang tidak disertakan nama bahwa ini adalah abstrak pendahuluan sehingga dapat membingungkan dalam membaca. Dalam segi teori, kelebihannya memiliki banyak referensi sehingga memperkuat ulasan teori-teori di dalam jurnal. Yang kedua, penelitian yang cukup mengesankan karena melibatkan teknologi dan perilaku adaptif penyandang disabilitas ganda. Kekurangannya, penelitian hanya melibatkan 2 orang saja, tidak lebih. Yang kedua, kecacatan ganda seperti apa tidak terlalu dijelaskan di dalam jurnal. Perolehan pengetahuan setelah membaca jurnal yang saya dapat adalah mendapatkan banyak informasi dan wawasan bagaimana cara mengubah sifat adaptif yang ada pada anak dengan hambatan majemuk dengan teknologi yang tidak merepotkan. Dan hasil yang didapat dari penelitian ini yang saya baca mendapatkan hasil yang memuaskan karena sifat adaptif yang dimiliki oleh objek penelitian berangsur-angsur berkurang dan perlu dilatih secara waktu ke waktu. Itu kontribusi positif dalam mengatasi temuan masalah pada jurnal. Kontribusi yang akan saya lakukan adalah bekerja sama dengan para pakar atau ahli dalam bidang teknologi untuk merancang program yang sesuai dan cocok untuk anak yang memiliki hambatan majemuk maupun secara teknologinya dan perubahan sifat adaptifnya. Sumber jurnal seperti yang kalian lihat di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.